Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa
Shalom saudara sekalian, selamat siang, salam sehat. Pada hari ini saya akan berkhotbah dari apa yang saya pelajari, dan biar ini semua menjadi berkat buat kita semua. Amin. Oke, kita buka di dalam Kisah Rasul 14 ayat 8 sampai 10. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan, dan belum pernah berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Oke, ini cerita ketika si Paulus ini sedang pelayanan di sebuah kota ya, di Listra itu. Nah, pada waktu pelayanan seperti itu, nah ketika dia sedang berkhotbah, dia tuh ngelihat ada seseorang itu dikatakan lumpuh. Jadi sejak lahir gitu loh, belum pernah jalan gitu loh. Nah, waktu dia dengerin itu, ternyata si Paulus ini, kalau di dalam bahasa Inggris itu observing him internally. Jadi memperhatikan orang ini laki-laki ya. Orang ini diperhatikan dengan seksama gitu, dengan apa? Dengan cermat, dengan teliti gitu loh. Nah, ketika si Paulus lagi khotbah, dia sambil juga ngeliatin si orang yang lumpuh ini. Nah, waktu dia pun sambil khotbah sambil memperhatikan juga, sambil menyelidiki gitu loh. Nah, ketika dia selidiki orang ini dari sikapnya, dari hatinya dan pikirannya, akhirnya dia ketemu gitu loh. Jadi Paulus ini ketemu apa? Dia nemuin iman. Jadi dia menemukan orang ini punya iman gitu loh. Kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh had faith gitu loh. Jadi and seeing that he had faith to be healed. Jadi orang ini telah atau punya iman untuk disembuhkan. Nah, jadi tindakan Paulus ketika mengatakan bangkit berdiri itu karena dia punya kesimpulan dulu gitu. Jadi dia nggak asal ngomong gitu loh. Nah, ketika dia ngomong itu karena dia punya satu pegangan. Pegangan itu membuat dia berani ngomong untuk bangkit. Nah, pegangannya apa? Orang ini punya iman, sudah punya iman. Nah, begini, apakah itu bisa? Nah, gini loh, si Paulus itu bisa. Itu namanya discernment spirit. Jadi roh yang menyelidiki. Itu sesuatu yang bagi saya itu sesuatu hal yang lumrah ya. Memang itu sesuatu yang ada sebagai seorang hamba Tuhan, seharusnya memang itu ada. Karena roh menyelidik itu kan berasal dari Roh Kudus gitu loh. Jadi kita kan bisa tahu orang ini seperti apa gitu loh. Maksudnya gini, ketika saya khotbah itu pun saya bisa melihat orang-orang itu yang lagi memperhatikan saya gitu ya. Itu akan saya bisa bisa dengan saya sambil khotbah, saya kan kadang-kadang melihat muka-muka jemaat itu. Jadi saya bisa melihat itu pada waktu itu mereka melihat saya, tapi belum tentu mereka tuh memperhatikan saya gitu loh. Itu seolah-olah saya bisa melihat pikiran mereka itu enggak lagi ngeliatin saya gitu loh. Jadi pikiran mereka itu sebetulnya mata ke saya, tapi pikirannya kemana-mana. Itu bisa terlihat gitu loh. Istilahnya itu akan kelihatan. Sebetulnya orang biasa pun juga bisa ngelihat gitu loh. Orang itu memperhatikan kalau otaknya kemana-mana itu bisa kelihatan gitu loh. Ada yang main handphone lah gitu loh ya, sambil ngeliatin, sambil ngeliat ke bawah, ngeliat handphone gitu loh. Ambil makan kacang lah, atau makan apalah gitu loh, atau ngeliatin apa gitu loh. Nah itu bisa terlihat dengan kasat mata bahwa orang ini memang memperhatikan atau tidak memperhatikan gitu loh. Nah begini, kenapa laki-laki ini itu bisa sembuh?
iman kan. Nah, bagaimana dia bisa dapat iman? Nah, iman kan timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi orang ini, laki ini dengerin si Paulus lagi khotbah, lagi ngomongin Injil. Nah, ketika dia dengerin dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan sungguh-sungguh memperhatikan. Nah, akibat dari dia dengar firman, timbullah dari hatinya itu iman. Itu tidak otomatis, dia harus memperhatikan sungguh-sungguh, dapat pengertian, benar-benar ngedengerin sampai itu timbul iman. Nah, si Paulus ngelihat proses dan sehingga sampai orang ini bisa punya iman. Itulah yang membuat Paulus berani mengatakan bangkit. Jadi poin itu bukan masalah di Paulusnya. Poinnya adalah di masalah ini laki-laki. Kan di situ kan banyak orang yang lain. Gitu loh. Maksudnya banyak ya di jemaat itu kan ada juga yang sakit gitu, ada hal-hal apapun juga lah. Nah, tapi kenapa Paulus itu bisa kalau di Inggris itu intently. Jadi si Paulus itu memperhatikan dengan teliti gitu ini orang ini gitu loh. Artinya di Paulus ini ada satu daya tarik di hati dia, di mata dia, di pikiran dia tuh terhadap orang ini gitu loh. Nah, inilah membuat si Paulus itu berani mengatakan. Nah, Paulus itu punya kuasa di dalam nama Yesus. Nah, ketika dia mengatakan itu, orang ini langsung bangkit. Tanpa Paulus mencoba untuk mengangkat atau membantunya. Dikatakan di sini, orang itu melonjak berdiri. Ketika si Paulus katakan bangkit, ini orang langsung berdiri, melonjak berdiri gitu loh. Bukan, tidak dikatakan dia berusaha untuk berdiri, kagak. Melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Jadi yang membuat orang ini bisa kayak orang langsung loncat tanpa berpikir lagi, karena dia sudah punya iman. Imannya itulah yang menyembuhkan dia. Nah, hari ini kita belajar iman, bagaimana orang ini tercipta iman. Nah, begini. Ingat yang selalu katakan gini, ada firman mengatakan gini di Lukas 8 ayat 18. Nah, Lukas 8 ayat 18. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Nah, di sini Tuhan ngomong, perhatikan cara kamu mendengar. Ini dia ngomong ini di Lukas 8 ini, di pasal di ayat 1 dan ayat 1 bla-blanya tuh. Itu bicara mengenai tanah. 4 jenis tanah gitu loh. Tanah yang benih yang jatuh di jalanan, kemudian di batu-batu, di semak duri, dan yang baik gitu loh. Jadi ada 4 jenis tanah yang benih itu ketabur gitu loh jatuhnya. Nah, kemudian Tuhan katakan perhatikan cara kamu mendengar. Nah, apa hubungannya? Sangat berhubungan. Karena bagaimana cara kita mendengar awalnya itu akan membuat kita bisa punya iman. Kenapa jadi 4 jenis itu? 4 jenis tanah. Karena dimulai bagaimana cara mendengarnya. Bagaimana dia serius untuk mendengarkannya. Nah, laki-laki ini
Dia sangat serius mendengarkan firman Tuhan. Loh, taunya dari mana? Ya taunya dia bisa dapat peroleh iman. Jadi gini, keseriusannya itu memperhatikan, artinya apa? Dia fokus, sungguh-sungguh fokus ketika si Paulus sedang khotbah. Dia mendengarkan setiap perkataan dari Paulus. Jadi hati pikirannya, seluruh badannya itu tertuju kepada khotbah. Bukan di handphone. Bukan di tempat lain. Bukan di makanan. Bukan di masalah. Jadi yang membedakannya yaitu keseriusan fokusnya yang membuat ini orang laki ini bisa sembuh. Nah, kenapa orang ini bisa serius? Kenapa kita bisa pikiran itu bisa tertuju kepada Tuhan waktu kita dengerin khotbah? Jelas ada alasannya. Kenapa kita fokus mau dengerin? Kenapa kita fokus untuk belajar? Oh jelas, pasti ada alasannya. Ya dong. Kita misalnya datang ke tempat sesuatu kan kita punya alasan. Kita mau dengerin orang lain ngomong, ya kita punya alasan gitu loh. Ya kan? Nah itu alasannya itu, inilah yang dia punya dari laki-laki. Kalau kita nggak punya alasan kayak gini, nggak bakal punya iman. Pertama, alasan dia adalah dia menganggap bahwa setiap perkataan yang dikeluarkan oleh hamba Tuhan ini, oleh Paulus ini, akan memberikan jawaban untuk hidup dia. Dia tahu dia sakit. Dan dia tahu perkataan Paulus ini adalah jawaban dia untuk sembuh. Loh, tahunya dari mana? Ketika si Paulus katakan bangkit, dia langsung loncat berdiri. Artinya apa? Ini jawaban gua. Waktu dia dengerin. Ini jawaban gua bisa sembuh. Kalau kita tidak menganggap perkataan, misal saya khotbah, bahwa itu akan saya dapat jawaban buat masalah saya, masalah kita masing-masing, jelas kita tidak akan memperhatikannya dengan serius. Kita sambil nonton, ngeliat khotbah saya ini di YouTube sambil ngeliat handphone, lihat grup, lihat Facebook, lihat apa juga gitu loh. Nah, kalau di gereja ya sama aja, perhatikan yang lain. Tidak menganggap bahwa firman Tuhan itu sebagai jawaban, sehingga tidak terlalu memfokuskan, tidak menganggap penting. Ya, rutinitas mendengarkan khotbah seperti ini pun rutinitas. Tidak menganggap bahwa firman adalah jawaban. Yang kedua, kenapa orang ini fokus? Dan kita bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Karena kalau kita menganggap saya butuh firman, saya kebutuhan akan firman begitu kuat dalam diri saya, sama seperti kalau saya nggak makan, saya mati. Itu demikianlah ketika seseorang mau dengar firman Tuhan. Saya butuh firman Tuhan. Itu yang kedua. Yang pertama dia tahu bahwa jawabannya adalah di firman Tuhan. Yang kedua dia butuh firman Tuhan.
Problemnya, sangat sedikit orang Kristen itu yang mempunyai dua hal ini. Percaya bahwa setiap firman Tuhan itu memberikan jawaban buat hidup saya. Apakah orang kita ini menganggap kalau gua nggak makan firman, gue bisa mati secara rohani, gue bisa stres. Jadi kalau kita nggak butuh firman, nggak menganggap Tuhan sebagai jawaban, ya lumrah nggak punya iman, lumrah stres, tertekan. Sebab begini, ketika orang itu mendengarkan firman Tuhan, dia menganggap Yesus khotbah itu sebagai jawaban atas hidup dia. Dia dengarkan. Dia perhatikan. Akhirnya apa? Punyalah yang namanya pengertian. Dan pengertian semakin ngerti, dia dengar, dia semakin ngerti. Akhirnya timbullah iman. Terciptalah iman di dalam diri dia. Karena firman katakan iman itu timbul dari pendengaran. Mendengar apa? Firman Kristus. Tidak akan ada iman timbul tanpa firman. Nggak mungkin gitu loh. Jadi simple, kalau kita tertekan, kalau kita bingung, berarti kita nggak punya firman. Jangan berpikir firman itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Selama ini ketika saya punya masalah, ketika saya tertekan, yang saya cari itu firman. Yang saya cari itu Tuhan. Saya baca firman, saya ngertiin firman Tuhan. Kemudian saya hubungkan, saya minta Roh Kudus hubungkan dengan apa yang terjadi, apa yang saya alami. Nah, akibatnya ketika saya dapat firman Tuhan, saya dapat pengertian bla bla bla, akhirnya saya punya iman. Kenapa? Karena saya butuh firman untuk saya punya iman. Sebab tanpa iman kita nggak mungkin bisa berkenan kepada Allah. Dan tanpa iman kita nggak dapat apa-apa. Tanpa iman kita nggak bisa berubah hidupnya. Itulah kenapa banyak dari kita nggak berubah hidupnya. Karena ketika di gereja tidak mendengarkan, memfokuskan dengan seksama, dengan serius, atau tidak menganggap membutuhkan firman Tuhan, datang ke gereja, mendengarkan khotbah seperti ini hanya sebagai rutinitas. Ya. Akhirnya tidak ada perubahan. Sebab tanpa firman gak mungkin bisa terjadi apa-apa. Nah inilah terjadi, orang ini bisa disembuhkan. Ini contoh yang paling tepat banget. Bagaimana orang itu bisa berubah. Orang ini. Jadi gini, saya bacakan gini. Setelah atau saat mendengarkan khotbah, disitulah iman atau kepercayaan itu bertumbuh. Sebab iman timbul karena mendengarkan firman Tuhan. Jadi tidak cukup hanya mendengarkan, tetapi tidak memperhatikan. Jadi nggak cukup cuma dengerin, tapi nggak perhatiin. Yang akhirnya membuat seseorang tidak mengalami perubahan. Karena saat mendengarkan firman Tuhan itu, hati dan pikiran itu nggak tertuju kepada orang yang khotbah gitu loh. Sehingga orang itu nggak punya pengertian. Karena nggak fokus, ya nggak punya pengertian. Akibat nggak punya pengertian, ya mana mungkin timbul iman gitu loh. Ya nggak bisa lah. Kalau iman itu karena ngerti dulu gitu loh. Lah problemnya gimana mau ngerti? Lawang pikirannya kemana-mana. Sehingga iman itu tidak timbul dalam dirinya. Jadi gini, firman Tuhan itu harus dimengerti. Nah,
terus digali sampai itu terbentuk yang namanya atau tercipta atau timbul iman. Dingertiin, digali terus menerus sampai jadi rema, akhirnya kita menjadi punya iman. Selama orang itu nggak punya pengertian, maka tidak akan punya iman. Dan akhirnya ya nggak pernah berubah hidupnya. Jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan atau menganggap Tuhan saya sudah melakukan apa yang diajarkan. Begini, firman Tuhan tidak pernah salah. Kalau kita melakukannya dengan setia, itu firman pasti bekerja. Kita pasti akan mengalami perubahan dalam hidup kita. Nggak mungkin. Kalau kita menganggap saya udah melakukan itu, berarti, tapi saya nggak berubah, berarti Tuhan yang salah ya kalau gitu. Berarti orang itu menganggap Tuhan yang salah. Firman-Nya nggak kerja. Firman-Nya nggak berkuasa. Saudara, Tuhan tidak pernah salah. Firman-Nya tidak pernah gagal. Problem masalahnya adalah diri kita, bukan Tuhan. Yang selalu saya katakan berkali-kali, Allah sudah menyediakan semuanya, tinggal bagian kita mengambilnya. Minggu lalu saya bicara masalah pengharapan. Pengharapan itu adalah bahan bakarnya kita untuk kita tetap bertahan. Belum kita lihat, tapi kita punya pengharapan, gua bisa seperti itu. Itu membuat kita tidak menjadi orang yang putus asa, tapi tetap percaya. Makanya dulu saya katakan, kerjaan kita itu percaya. Ini saya masuk begini. Ini dalam grup katakan, kita ini nggak ke gereja-gereja, akhirnya membuat kita tuh jauh dari Tuhan. Gara-gara pandemik, gara-gara COVID ini, kita jadi jauh dari Tuhan. Apakah betul? Ya, itu dijawab masing-masing oleh kita. Firman Allah katakan gini di dalam Roma 8. Adakah yang bisa memisahkan kasih kita dari Allah? Penindasan, kemiskinan, atau hal yang lain? Bisa? Termasuk COVID? Kalau bisa, berarti hatimu nggak ada kasihnya Tuhan. Yang punya kasih kepada Allah tidak akan bisa dipisahkan dengan berbagai macam hal. Makanya begini, saya selalu mengajarkan bahwa kerjaan utama kita adalah percaya. Yang kita kerjakan itu yang setiap hari adalah percaya. Itu yang saya lakukan setiap hari. Bagaimana saya mengontrol, menguasai diri saya untuk tetap punya iman, untuk tetap percaya. Dengan saya selalu merenungkan firman Tuhan, saya bersyukur sama Tuhan. Jadi bagi saya tidak terpengaruh mau ada di gereja atau tidak ada ke gereja, mau ada COVID atau tidak ada COVID, nggak ada hubungannya. Karena memang kita ini adalah hidup karena iman, bukan hidup karena apa yang kita lihat dan apa yang kita alami. Jadi tidak ada hubungannya. Kalau kita menjaga diri kita untuk hati kita tetap mengasihi Tuhan. Kalau kita mulai menjauh dari Tuhan, berarti kasih kita kepada Tuhan itu luntur. Begini,
memang ada baiknya kita berkumpul bersama dalam pujian penyembahan. Itu memang memberikan semangat. Tetapi begini, saya diajarkan begini. Tahu nggak arti penyembah Tuhan? Penyembah Tuhan bukan karena kita menyanyi, bukan karena kita menyanyi dianggap kita adalah seorang penyembah Tuhan di gereja. Bukan. Loh, jadi apa dong? Arti kata menyembah, arti kita mengakui Tuhan itu adalah sebuah sosok pribadi yang harus kita taatin. Itu artinya penyembah. Nurutin dia ngomong apa, itu namanya penyembah. Bukan karena kita mengagungkan, kita nyanyi, kita dianggap sebagai penyembah. Bukan. Seorang penyembah adalah seseorang yang nurut, taat, ngikutin apa firman Tuhan katakan. Itu namanya penyembah. Jadi seorang penyembah bukan ada di gereja. Seorang penyembah adalah di dalam keseharian kita. Kita taat nggak sama Tuhan? Kita ngikutin nggak firman Tuhan? Itu namanya penyembah. Tapi ketika kita berkumpul bersama, karena kita makhluk sosial dan memang firman Tuhan sendiri dikatakan supaya kita bisa berkumpul. Tetapi untuk masa-masa sekarang ini tidak bisa. Tetapi bukan berarti karena kita nggak ke gereja, kerohanian kita jadi anjlok. Walaupun saya tahu ada pengaruhnya, walaupun saya tahu di antara kita memang ngalamin seperti itu, kerohanian jadi anjlok. Berarti orang itu tergantung atau hidupnya dicasnya itu cuma seminggu sekali. Datang ke Tuhan hanya seminggu sekali. Bukan sebuah kehidupan untuk selalu diberi makan setiap hari. Itulah mengapa tidak ada kehidupan perubahan di dalam hidup kita. Gini loh problemnya, kita ini hidup di dalam dunia di mana banyak setan yang mencoba masuk ke dalam pikiran kita, gitu loh. Nah kalau kita nggak punya keinginan untuk tetap kuat, ya nggak bisa, kita pasti akan dihantam terus-terusan sama setan gitu dengan situasi kondisi yang sekarang. Maka yang saya lakukan setiap pagi adalah saya makan firman Tuhan, saya merenungkan firman Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan, saya mengucapkan terima kasih sama Tuhan. Saya sedang mengerjakan percaya, mengusahakan kepercayaan saya itu tiap hari. Maka ada gereja atau tidak ada gereja, bagi saya sama aja. Karena setiap hari saya makan firman. Jangan bergantung kepada siapapun juga. Jangan bergantung kepada gereja, jangan bergantung kepada hamba Tuhan. Bergantunglah kepada Tuhan, pada Roh Kudus dalam diri kita. Dialah yang akan memampu kita, nih, membuat kita bisa tetap bertahan. Lah kalau kita menganggap kalau gue gak gereja, kayaknya gue gak bisa nyembah tuh, gue berasa jadi kering nih. Kekeringan itu terjadi karena memang setiap hari gak disiram, gitu loh. Lah kalau tiap hari disiram, ya nggak kering lah. Nah ini problemnya kita orang Kristen, jadi banyak sekali itu bilang gara-gara COVID ini akhirnya kita gereja nggak dibuka, akhirnya kita nih iman kita jadi turun, iman kita jadi mandek, kita menjadi stres lah, kita jadi pokoknya kita jadi rohani kita benar-benar anjlok sekali. Lah saya jadi bingung gitu loh. Emang Tuhan
Tuhan cuma hanya ada di gereja. Tuhan gak ada di rumah kita emangnya. Jangan mengkambing hitamkan. Kita harus menilai, melihat diri kita. Kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Bagaimana supaya kita tetap bertahan, bahwa kita tetap punya namanya percaya. Nah, ini yang diusahakan setiap hari. Problemnya iman. Kalau kita nggak punya iman, kita nggak dapat apa-apa. Itu loh maksud saya. Ini orang laki-laki nih, orang ini mendapatkan iman, timbul iman karena dia seluruh perhatian dia full 100% itu kepada khotbahnya si Paulus. Full firman Tuhan. Akhir dia punya iman. Si Paulus nyelidikin nih orang sudah punya faith. Faith itu seperti benda gitu loh. Benda yang sudah ada di dalam hatinya si laki-laki ini. Nah, benda ini ada. Nah, di benda ini seperti kunci, diklik sembuh. Lah kalau nggak ada kuncinya, ya nggak bisa. Paulus nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa. Nah, karena Paulus lihat ini orang ini sudah punya iman. Bukan sedang menggali iman, tapi sudah punya. Maka sembuhlah orang itu. Saya selalu katakan, jawaban hidup kita itu ada di firman, yaitu iman. Itu yang harus kita punya dan punya dan punya. Nah, ini yang harus yang kita tuh sadar. Tanpa iman kita nggak bisa berubah. Itu saya sadarin banget di otak saya. Bahkan firman katakan gini, ketika engkau melakukan sesuatu tanpa iman, kau berdosa. Ketika saya melakukan sesuatu dengan keraguan, itu dosa, itu salah, itu dosa. Berarti ketika saya ingin melakukan sesuatu, saya sudah yakin dulu, baru saya bisa masuk. Jadi kalau hidup kita, enggak mencoba memberikan perhatian full untuk ini, hidup kita nggak akan berubah. Hidup saya nggak akan berubah. Maka saya berusaha untuk selalu punya iman setiap hari. Berusaha untuk selalu tetap percaya kepada Tuhan setiap hari. Walaupun saya belum melihat, walaupun masih banyak masalah, tapi saya tetap percaya kepada Tuhan. Maka itu pengharapan saya itu selalu ada. Saya selalu berharap dan berharap dan berharap. Pengharapan saya nggak sia-sia. Karena saya punya dasarnya. Itu iman. Yaitu firman Tuhan. Saya udah dengar suara Tuhan. Jadi saya punya keyakinan. Tinggal keyakinan inilah yang saya harus pelihara. Saya harus jaga supaya saya ngikutin sesuai dengan jalan itu. Allah itu tidak pernah membeda-bedakan orang, kakak. Allah itu selalu sama dan sama dan sama dan tidak pernah membedakan siapapun juga. Tidak ada perbedaan. Yang membedakan satu sama lain itu karena imannya. Betul gini, iman kepada Kristus itu sama. Yang saya maksud nih, percayanya. Semakin orang itu punya kepercayaan 100%, semakin orang itu kuat. Tapi kalau kepercayaan dari orang ini cuma 50%, karena ketidakpercayaan masih 50%, ya orang itu lemah. Semakin sedikit
kepercayaannya, ya semakin lemahlah itu orang. Nah, jadi membuat kita semakin kuat dan semakin kuat cuma hanya makan firman. Supaya ketika kita bisa bangkit berdiri dan mempercayai Tuhan di dalam segala keadaan apapun, ya kita tetap percaya sama Tuhan. Maka kita firman Roma 8, adakah yang bisa memisahkan kasih kita dari Allah? Penderitaan, kemiskinan, ya segala sesuatu masalah. Apakah ada yang itu bisa mengisahkan? Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, tidak akan ada yang bisa memisahkannya. Sekalipun di depan kita susah, hati tetap mengasihi Tuhan. Hati tetap percaya sama Tuhan. Itu yang harus dipunyai oleh kita. Itu yang harus dipunyai, istilahnya tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Jadi kasih untuk melakukan firman Tuhan dengan setia. Apapun lakukan dengan setia. Setia dalam pelayanan, setia dalam memberi, setia dalam keuangan. Enggak ada gara-gara COVID ini gue nggak bisa ngasih, gara-gara COVID ini gue bla 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 segala macam. Yang membuat kita bisa tetap bertahan, karena kita tetap percaya dengan melakukan firman Tuhan ini menunjukkan gue tetap setia. Karena gue percaya firman Tuhan ini ya dan amin, ini benar gitu loh. Nggak ada perubahan, nggak apa-apa, nggak mungkin berubah gitu firmannya. Jadi apapun yang saya lakukan sekarang ini, itu pun saya dengan percaya bahwa saya akan tetap diberkati oleh Tuhan. Apapun yang terjadi. Karena saya melakukannya dengan setia. Karena saya sudah melakukannya. Saya sudah melakukannya. Dan sampai sekarang saya tetap setia melakukannya. Ya. Saya masih tetap memberi. Karena saya tahu firman Tuhan itu, berilah maka kau akan diberi. Saya tahu banget. Tetapi bukan tujuan saya untuk saya diberikan balik sama Tuhan. Tapi karena firman Tuhan yang mengatakan seperti saya ketika Tuhan menyuruh saya melakukan apa? Plus itu menjaga diri saya, hidup saya tetap diberkati. Bagaimana saya menuai kalau saya gak nabur kok? Tuai yang saya sudah ambil bukan berarti saya akan tuai terus. Saya harus menabur lagi. Kenapa? Ketika saya menabur lagi, ini pohon baru punya, ya baru akarnya lah, belum berupa pohon gitu loh. Ya saya nggak bisa nuainya, tapi nanti. Artinya apa? Saya menyiapkan semuanya itu tujuan supaya saya tetap dapat tuaian. Itu cara kerjanya Tuhan. Itu yang saya ketahui dari bertahun-tahun yang lalu dan sampai sekarang saya tetap setia ngelakuin. Kenapa? Karena saya tahu firman itu nggak pernah salah. Saya, contohnya, bukan saya membanggakan, tapi ini apa yang saya lihat Tuhan lakukan dalam hidup saya. Contohnya, saya tetap memberi ya, kepada mertua saya. Dalam keadaan saya dulu masih miskin, susah, saya tetap memberi. Bahkan dalam kondisi 5 bulan listrik belum bayar, tetap memberi. Dalam kondisi buat ngeluarin KAFEL kelahiran, jangan pakai kartu kredit, tetap memberi. Ini contoh yang paling simpel yang ada sampai sekarang saya lakukan. Dan saya memberi lebih banyak dibandingkan yang lain.
Makanya saya menjadi lebih baik hidupnya dibandingkan yang lain. Saya ngomong seperti ini, saya memberikan sebuah kenyataan. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Saya tidak menganggap bahwa ketika saya susah, buat makan aja gue susah, apalagi gue mau ngasih ke orang tua. Makanya hidup saya lebih diberkati dibanding yang lain. Itulah aturan mainnya Tuhan. Dan saya tahu ini bisa stop kalau saya yang stopin. Firman itu bukan cuma sesekali doang dilakukan. Setelah itu dilupain. Kan? Yang namanya firman ada dilakukan terus menerus. Seperti kebaikan yang harus kita lakukan terus menerus sampai kita keluar dari bumi ini. Jadi firman Tuhan tuh bukan ada batasannya. Gue ngelakuin ini cukup sampai tahun ini doang, cukup sampai bulan ini doang, cukup sampai COVID ini doang. Bukan. Melakukan firman Tuhan itu sampai kita mati. Jadi melakukannya dengan setia sampai akhirnya. Nah, itulah yang sulit. Itulah yang sulit dicari di orang Kristen. Makanya orang yang setia, firman Allah katakan, itu berikan mahkota. Diberikan mahkota. Tapi itu semua adalah keputusan kita masing-masing. Cuman karena saya melihat asam garamnya dalam pelayanan, asam garamnya apa yang saya alami. Jadi saya ngerti cara kerjanya setan, cara kerjanya Tuhan gitu loh. Jadi yang selalu saya katakan, di mana ada dosa setan yang kerja, di mana ada kebenaran Tuhan yang kerja. Jadi saya patokannya itu. Jadi selama saya ngelakuin firman Tuhan, kebenaran, pasti Tuhan kerja. Kerja di mana? Di diri saya, ya kan? Di dalam kerohanian saya, di keluarga saya, di anak-anak saya. Di kesehatan saya, dia akan tetap kerja. Di kerjaan saya, dia akan tetap kerja. Di keuangan saya, dia akan tetap kerja. Jadi 5 hal ini ketika saya melakukan semuanya firman Tuhan, ya saya bahagia. Jadi firman Tuhan itu bukan sesekali dilakukan, tapi seharusnya kita lakukan setiap hari. Itu menunjukkan kita punya iman, percaya sama Tuhan. Jadi penting buat kita hari ini belajar. Perhatikanlah cara kamu mendengar. Perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyainya kepada diberi. Jadi kepada mereka yang punya pengertian. Jadi dengar nih. Nah kepada saya yang punya apa? Pengertian. Itu akan diberi lagi. Yang gak punya pengertian malah diambil. Tapi orang yang kita punya pengertian malah dikasih lagi. Makanya orang ini bisa sembuh. Karena dia pengertian. Dia dengerin khotbahnya, diperhatiin sungguh-sungguh, fokus. Akhirnya itu membuat iman itu, yang tadinya iman masih kecil, masih ada pertanyaan, tapi kemudian dia dengar terus makin kuat. Iman yang timbul. Paulus ngelihat itu timbul, sudah punya. Dia teriak, bangkit. Orang itu yang sudah punya iman, dia langsung loncat. Ya, itulah contoh yang terbaik.
Ini buktinya. Tanpa firman, kalau kita nggak mendengarkan firman, bukan cuma hanya mendengar, tetapi kita mencoba memperhatikan, memfokuskan, yang mempelajari, menggali lagi, mempunyai pengertian, gali, terus sampai kita punya iman. Disitulah baru Tuhan akan kerja. Terjadilah mujizat. Terjadilah pendobrakan. Tapi kalau kita nggak punya, nikmatin hidupmu lah seperti ini terus. Ingat, Tuhan tidak pernah salah. Yang membuat kita bisa terima segala sesuatunya tetap harus ada firman, iman. Tanpa iman tidak akan ada kuasa Tuhan yang ngalir. Nggak akan ada. Ya, nggak akan ada. Yang bisa menyembuhkan itu Tuhan. Ya, yang bisa membebaskan kita itu adalah Tuhan. Tapi Tuhan tidak bisa memberikannya kalau kita nggak punya iman. Nggak ada iman, nggak ada mujizat. Jadi keputusan di kita, bukan di Tuhan. Jadi sekarang ngertilah, punyalah waktu bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Allah. Saya di sini di Sport Club itu ada bagian bawah yang buat fitness. Itu di depannya ada hall, ada meja, ada bangku. Nah, seringkali saya pagi-pagi ketika saya ada sesuatu yang harus ditanyakan sama Tuhan, saya ada kebingungan. Saya duduk di salah satu tempat duduk itu, karena di sampingnya itu sungai dengan pohon yang gede-gede, dengan angin yang cukup enak lah, pagi-pagi masih segar. Itu saya bisa nikmatin alam, plus saya bisa punya waktu untuk bertanya sama Tuhan. Disitulah waktunya saya bertanya sama Tuhan. Saya gali untuk dapat pengertian demi pengertian, dengan tujuan saya adalah jawaban saya harus peroleh dari Tuhan. Saya tidak cari yang lain, saya cari jawaban dari Tuhan. Atau saya itu mendengarkan khotbah daripada si Andrew Wommack, karena saya sedang membutuhkannya. Saya membutuhkannya supaya saya ya saya butuh lah, saya lagi butuh. Saya dengerin, habis dengerin, sekarang saya stop dulu, saya coba ngertiin dulu sampai saya ngerti. Oke, ngerti maksudnya, saya nyalain lagi. Seperti itu. Itu membuat saya terjaga. Iman saya tetap terjaga. Kalau kita nggak, gini loh, iman itu bukan hal yang gratis. Ingat, tidak ada yang gratis di bumi ini. Memang Tuhan yang punya iman, Allah yang mempunyai iman, tetapi bukan itu tanpa langsung ceprot aja, tanpa usaha dari kita. Usaha dari kita. Contohnya yang tadi laki-laki ini lumpuh, dia harus datang dulu, itu bukan usaha. Dan ketika dia datang, dia harus fokus, itu bukan usaha. Itu sebuah usaha yang menampilkan gua butuh. Nah, sekarang problemnya kita butuh enggak? Yang tadi dua hal. Setiap perkataan yang dikeluarkan oleh hamba-hamba Tuhan itu akan memberikan jawaban. Kita tahu nggak bahwa jawaban itu ada di Tuhan, di firman Tuhan. Maka kita cari Tuhan. Kita sadar nggak bahwa saya mesti makan,
Tuhan adalah sumbernya saya. Makanya saya mesti datang ke Tuhan. Kalau ini dua hal ini nggak punya, ya pasti nggak datanglah ke Tuhan setiap hari. Nggak datang. Ya nggak datang karena nggak butuh gitu loh. Karena saya sadar dua hal ini, makanya saya tetap datang ke Tuhan setiap hari walaupun ada masa-masa susahnya, walaupun masa-masa sulit sekalipun, itu saya tetap datang ke Tuhan. Saya tidak melupakan Tuhan atau mencoba kabur dari Tuhan. Saya terlalu sayang sama Tuhan. Dan saya tetap setia. Karena saya tahu di luar Tuhan saya pasti susah. Jadi saya gak mau berada di luar Tuhan. Paling aman itu di dalam Tuhan. Nah, saya tahu yang membuat saya ada di dalam Tuhan atau di luar Tuhan, saya memutuskannya, bukan Tuhan. Cobalah renungkan, kau butuh Tuhan enggak? Kalau kau butuh Tuhan, carilah Tuhan setiap hari. Lakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan itu dengan setia. Dengan setia. Bukan ada musimnya. Amin. Biar kita disadarkan akan firman Tuhan dan mulailah memperhatikan cara mendengar kita waktu dengerin khotbah. Tinggalkan yang lain, fokuskan. Bukan ngeliatin handphone, bukan sambil ngerjain ini itu. Fokuskanlah buat dengerin firman Tuhan. Karena engkau menganggap engkau butuh. Plus itulah penghargaanmu kepada Tuhan. Karena engkau menganggap ketika hamba Tuhan bicara, itu berarti Tuhan yang sedang bicara. Engkau tidak cuekin dengan ngeliatin handphone, tapi engkau tetap fokus. Berarti menghargai Tuhan, menghormati Tuhan. Buang kebiasaan jelek itu. Mulailah menghargai Tuhan, memperhatikan, fokus sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Fokus. Resapi. Pengertian makin ngerti. Sampai timbul iman. Ketika timbul iman, Allah melihat, terbukalah pintu buat kita. Susah ya? Susah. Syakui, susah. Enggak gampang. Karena saya ngalami. Enggak gampang. Tapi kalau kita nggak mengusahakannya, ya nggak berubah. Pentingin ini gitu loh. Yang aku kerjakan adalah percaya. Yang gue kerjain sekarang tiap hari ini adalah percaya. Itu kerjaan kita tiap pagi. Carilah Tuhan. Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu. Maka yang lain akan ditambahkan. Itu firman tidak pernah gagal. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Biar kita semua sadar
dan mencoba memperbaiki diri dan merenungkannya sampai ini benar-benar kita tuh jadi mudeng lah, ngeh gitu lah. Karena kita manusia butuh disadarkan. Amin. Demikian firman Tuhan, biar ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa